Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video tentang pompa oli ya. Karena kebetulan kayaknya saya harus buatin video ini ke teman-teman semua biar nggak terulang kejadian-kejadian kayak begini ya. Ini ada dua contoh pompa oli ini. Ada dua ya. Yang satu belum dibongkar, yang satu udah dibongkar. Ini punya konsumen semua. Yang ini yang udah dibongkar ini ya, pompa olinya ini dia ngumpulin bahan sendiri ceritanya, mulai dari part baru sampai part bekasnya, dan ketika mau dirakit ternyata pompa olinya bermasalah. Nah, kalau yang ini beda nih, yang ini dia juga beli sendiri, cuman belinya baru, artinya waktu mesin datang saya suruh beli ke penjual, nah dia beli sendiri. Kalau ini dia belinya udah lama nih, nah ternyata pompa olinya bermasalah. Ini buat teman-teman semua mungkin perlu disimak ya tentang video masalah pompa oli biar nggak kejadian hal-hal kayak begini. Soalnya kalau udah kayak begini, siapa yang mau disalahinnya? Pertama, dia belinya udah lama, udah sekitar 6 bulan katanya dia beli, karena dia ngumpulin barang sendiri. Akhirnya sampai sini barang yang bermasalah, mau diretur ya karena udah lama, jadi bingung. Karena ini harganya nggak murah ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin tuh, pompa oli Air King ini harganya tinggi, barunya ya. Kenapa bisa tinggi? Karena barangnya udah nggak produksi. Ente kalau nemuin barang Air King misalnya, contoh kayak gini ya, pompa oli. Ada salah satu penjualnya punya stoknya baru, harganya tinggi. Jangan salahin ke penjualnya. Kenapa? Karena barangnya udah nggak produksi, bro. Barang udah nggak produksi, permintaan banyak, yang jadinya hukum ekonomi yang berlaku. Karena barangnya udah nggak ada. Karena nggak semua barang Air King, kalau semua namanya barang-barang, kalau barangnya susah, permintaan banyak, hukum ekonomi yang berlaku, pasti jadi tinggi. Ini untuk barunya 2 jutaan lah, paling murahnya 2 juta pompa oli Air King baru ya, dalam keadaan gres. Baru dalam artian begini doang. Ini begini aja nih, nggak sama gigit plastiknya. Untuk second-secondnya kalau yang masih segar, masih mulus, belum bongkaran, sekitar 700 sampai 800-an. Saya mau info ya ke teman-teman. Menurut pengalaman saya ya, pompa oli ya, kita bahas yang tahun muda dulu. Tahun muda, tahun tua sama sih biasanya permasalahannya. Permasalahan pompa oli, baik itu tahun tua ataupun tahun muda, 80% yang saya alamin ya, 80% saya temuin masalah pompa oli, baik itu tahun tua atau tahun muda, itu karena pembongkaran. Artinya ketika udah dibongkar, rakitnya salah. Baik itu tahun tua ataupun tahun muda. Seringnya di situ permasalahannya. Kalau pompa oli yang jarang dibongkar, permasalahannya paling sepele, rembes dari o-ring, tahun tua dari packing. Cuman kalau udah dibongkar atau udah dipretelin kayak gini, yang bikin error itu pompa oli, seringnya saya temuin 80% itu karena pembongkaran. Artinya sesudah dibongkar, ngerakitnya salah. Nah, untuk video ini saya bahas pompa olinya tentang tip aja dulu ya. Buat tip teman-teman kalau mau beli pompa oli. Untuk proses bongkarnya nanti saya buatin video selanjutnya. Ini saya buatin tip ke teman-teman. Kalau teman-teman emang mau beli pompa oli, biar nggak jong, tip singkatnya seperti apa. Ini khusus buat tahun muda ya. Karena untuk tahun tua, kebetulan saya nggak ada bahannya, juga nggak ada pompa olinya. Saya motor pribadi juga pakai pompa olinya tahun muda. Ya, sekarang tipnya ya buat teman-teman, ini khusus tahun muda ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli pompa oli tahun muda ya, kan misalnya kalau ente beli pompa oli tahun muda, nah bosnya dapatnya kan begini nih. Ini kan bos di sini. Nih. Ini kan nih sama bos ya. Kalau beli yang second gitu. Kalau second misalnya penjual satu set jualnya. Nah, tipnya yang pertama nih, kalau misalnya ente beli pompa oli tahun muda, perhatiin dari asnya nih. Dari as pompa olinya. Juga saya mau ingetin ya ke teman-teman, as pompa oli tahun muda sama bos as pompa oli tahun muda itu beda sama tahun tua. Jangan sampai kayak gini nih kejadiannya. Ini pompa olinya tahun muda, dapat asnya tahun tua, bosnya tahun tua. Jadi ini beda ya teman-teman. Kalau misalnya ente pakai pompa oli tahun muda, asnya sama bosnya beda, kan beda tuh. Kelihatan kan bedanya? Bosnya beda nih. Lebih tinggi kan? Ini tahun tua nih, ini tahun muda. Nah, tipnya nih, ente cek asnya.
Kalau namanya barang bekas pasti ada shadow. Yang di sini nih. Kalau hanya shadow aja nggak masalah. Cuman kalau misalnya udah ada nutnya di sini. Ini di sini bagian yang ngejepit seal. Kalau di sini ada nutnya, ada kemungkinan nanti oli samping kita cepat habis. Kalau di sini bernut. Soalnya nanti oli sampingnya masuk tuh ke dalam, ke bak. Jadi nyampur dengan oli mesin. Kalau shadow mah nggak apa-apa, nggak masalah. Asal jangan bernut, apalagi nutnya sampai dalam. Karena ini harga asnya juga lumayan. Kalau ente beli. Ini satu ya. Nah, kalau masalah klip gini mah jarang bermasalah karena dia bagian ini selalu kerendam dengan oli mesin. Nah, untuk bosnya nih, perhatiin bagian sisi bos bagian luar ya. Nah, bagian ininya perhatiin nih. Biasanya kalau pompa oli sering dibongkar atau ente sering ganti seal as pompa oli ya, nggak sedikit yang ngambil jalan pintas. Kan ini kan harus dipasang nih ke bak. Kalau masang ke bak kan rada-rada ngepres ya, suka pada ketok-ketok kan ininya. Nah, kalau misalnya ente ngetoknya terlalu bersemangat, kalau misalnya ininya jeber nih, bagian ini jeber, dia kan begini posisinya. Nah tuh, kalau ini ya jeber atau udah out-outan, biasanya gampang bocor nih di sininya. Di sini kan ada o-ring, dia mudah bocor. Makanya ente perhatiin. Makanya tip dari saya kalau teman-teman ya, kalau buat pemula, kalau misalnya ente mau masang bos ini, usahain jangan pakai besi mukulnya. Ente bisa pakai as ya. Cuman bisa pakai as yang agak empuk bahannya dibanding bos ini. Contohnya bisa pakai kuningan, nih, as kuningan. Atau misalnya kalau ada gitu, bisa pakai as tembaga. Kalau tembaga atau kuningan ketemu besi, yang kalah kuningan atau tembaganya, ininya nggak akan kalah. Tapi kalau ente ngegetoknya pakai as besi, ininya kalah nih, ininya jeber. Kalau ini kan digetok-getok juga, ininya yang kalah. Karena ini tembaga lebih empuk dibanding ini. Nah, perhatiin ininya, area bosnya. Kalau udah autan ya, udah acak-acakan, apalagi kalau misalnya ente masangnya udah seret tuh, udah susah gitu, udah pada jeber, biasanya rawan bocor di sininya nih, di o-ring. Nah, tip yang selanjutnya teman-teman, nih ente cek bagian bodinya, nih cek di sambungan kabelnya, karena suka banyak yang pada di jebol di sini. Nih kayak ini, tuh pada ditindik ulang. Saya malah bingung ya kalau sama racking gitu, oli sampingnya sampai dilubang-lubangin gini biar lebih boros gitu. Ngapain tuh boros-boros oli? Yang ada motornya black box. Nanti deh saya buatin ya video ke teman-teman untuk settingan pompa oli racking buat yang tahun muda ya, karena di motor saya tahun muda. Ini ente perhatiin nih bodinya. Kalau misalnya ini yang nggak ada tindik-tindik kayak gitu ya masih bagus. Terus perhatiin omongan dari penjualnya. Kalau kata penjualnya ini belum pernah bongkaran, udah ente nggak usah iseng, nggak usah gatal, nggak perlu ente bongkar pompa olinya kalau emang belum pernah dibongkar. Di awal saya bilang ya, 80% pompa oli rusak karena pembongkaran. Takutnya ente kalau misalnya ini pompa oli udah belum pernah dibongkar, nah ente bongkar nih pompa olinya, ente salah masang, error jadinya pompa olinya. Karena itu tadi harganya ini nggak murah. Tips singkatnya ya buat teman-teman, pertama nih untuk bagian bodi ya, ente lihat aja dari bodinya. Kalau penjualnya bilang belum pernah bongkaran ya ente lihat lah di sini. Sini ada lem-leman nggak, segala macem. Ini kan nggak ada tuh, masih mulus. Nah ini tipnya nih. Tip ini nggak pernah gagal. Ini biasanya dipakai sama mekanik baheula disebutnya di sini. Kalau ente mau ngecek pompa oli ya, tahun muda ya, bukan tahun tua. Normal apa enggak? Di sini ada gigi. Nih, ya perhatiin giginya nih. Kadang ada motor ya yang karena mungkin dia nggak pede gitu kali pakai pompa oli. Pompa olinya dinonaktifin. Pompa oli dinonaktifin tapi nggak dicabut asnya. Hasilnya ininya pada peang nih gigi dalamnya. Makanya kalau misalnya ente mau nonaktifin pompa oli ya, cabut asnya nih. Ininya cabut. Jadi sini nggak muter terus. Ininya nempel nggak apa-apa, tapi ininya cabut nih. Biar tujuannya biar ini nggak muter terus. Karena kalau misalnya ini nggak ada oli samping yang masuk ke sini, ini muter terus, kering, biasanya peang giginya. Ini dalamnya. Nah, tips singkatnya nih, biasanya kalau mekanik dulu ya, ngecek pompa oli racking yang tahun muda ya, selain dia lihat fisik begini,
ini bagus apa enggak, normal apa enggak. Ente bisa tiru nih triknya nih, puter nih giginya. Kalau yang normal dia akan bunyi, dia ada nadanya, tapi nadanya dia akan silih berganti. Ketika ente ngegerakin ini, ketika ini digerakin, nadanya dia akan beda. Nih, dengerin nih nadanya. Ini saya putar ya giginya. Tuh, kedengeran nggak? Kedengeran kan? Tik 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 tik. Saya putar ini dalam keadaan off. Ini kalau misalnya saya buka, saya tarik begini, ini saya putar, tanda tik 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 tiknya akan berubah. Nah kalau udah begini, insya Allah dipastiin pompa olinya jalan normal. Cukup begini aja, iya. Ini pengalaman saya juga. Ngecek pompa oli gini aja. Tuh. Bunyi kan? Tik 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 tik. Tapi kalau misalnya ente dapat pompa oli, ente putar begini, yang tahun muda ya, bukan tahun tua. Ente putar begini, nggak ada nadanya, nggak ada klik klik klik, atau lama sekali ngekliknya. Misalnya udah diputar-putar, udah digerak-gerak begini, bunyi kliknya jedanya bisa 2 menit, 3 menit baru ngeklik. Itu kemungkinan ada masalah di pompa olinya. Kalau ini insya Allah tanpa saya bongkar, tanpa saya cek segala macam, bisa dipastiin normal. Ya segini ya teman-teman untuk video tip cara beli pompa oli second ya. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri. Kalau pompa oli tahun muda gampang gitu aja ngeceknya. Tuh. Ini kan. Nah. Ini jedanya tahu dari mana jedanya gitu. Jedanya gimana ya? Kalau misalnya ente sering bongkar-bongkar pompa oli, sering main-main pompa oli, ente pasti bisa tahu dah dari nadanya ini error atau enggak. Kalau pompa oli yang error, kadang kalau misalnya diputar giginya, jedanya lama. Bisa 2 menit baru klik. 2 menit lagi baru klik. Atau setiap ente putar, klik, 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 klik. Iya, error itu. Kayak begitu. Nah, ini kan enggak. Ini contohnya kayak gini. Jadi kalau kayak gini ente nggak perlu bongkar. Ngapain dibongkar? Udah pasti normal lah. Insya Allah normal kayak gini. Contohnya kayak gini nih, yang nggak beres. Ini waktu mau saya pasang, saya putar giginya, jedanya lama, ngekliknya bisa 1 menit lebih baru dia timbul lagi bunyinya kliknya. Nah, saya yakin ini ada masalah. Ketika dibongkar, bener kan, bermasalah pompa olinya. Ini kalau misalnya ente bisa lihat nih, permasalahannya di sini. Tuh, lihat lubangnya, jebol ya. Ini kayaknya salah masang per. Ini kan ada per. Ini kan tempat aslinya nggak gede begini ya, bro. Aslinya cuma lubang kecil doang. Cuma kecil lah, hanya untuk masukin as doang nih segini nih. Nih, begini. Ini masanya kebalik. Awalnya udah dibongkar, masanya salah. Masangnya begini nih. Nah, akhirnya ketika di sini kan ada plastik kayak noken as. Ketika dia main, dia neken, oh ya tekan-tekan jadinya. Kan jebol tuh. Makanya ketika belum saya bongkar, ketika putar giginya, nadanya keluarnya lama banget, pasti ada yang error, bener kan? Tuh error. Kayak di awal video saya bilang 80% kerusakan pompa oli karena pembongkaran, artinya karena salah masang, udah dibongkar masangnya salah. Nah begini, nah kalau kayak gini, ini mau nyalain siapa coba? Kalau misalnya yang usernya dia belinya baru gitu ya, baru 2 hari, baru 3 hari, gampang ngaturnya. Ini dia beli udah 6 bulan yang lalu. Ini kan per aslinya nggak begini bro, panjang sampai sini nih per, salah masang, makanya error pompa olinya. Pasti error ini, apalagi dikasih asnya as tahun tua lagi, as tahun tua, ya bos tahun tua. Dia beli ini harga 5,5, ya jong begini. Makanya ini bingung ini. Mau diretur udah kelamaan. Makanya saya buatin video ini buat teman-teman biar nggak ngalamin hal-hal seperti ini gitu. Ya segini ya teman-teman ya untuk video saat ini. Nanti saya buatin deh, apa kita bongkar aja ini ya. Ini kita bongkar, kita ganti-ganti seal ya. Nanti deh saya buatin, habis video ini saya buatin cara pembongkarannya. Jadi teman-teman bisa bongkar sendiri, bisa benerin sendiri tentang cara pasang-pasang seal atau ganti o-ring ya. Ya, terima kasih ya atas waktunya.